Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengendalian internal yang ada di dalam akuntansi. Untuk mengamankan aset dan meningkatkan keakuratan serta keandalan catatan atau informasi akuntansi, perusahaan biasanya akan menerapkan 5 prinsip pengendalian internal tertentu. Tentu saja, ukuran dan luasnya pengendalian internal disesuaikan dengan besar kecilnya bisnis perusahaan, sifat atau jenis bisnis perusahaan, termasuk filosofi manajemen perusahaan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip pengendalian internal yang ada. Yang pertama adalah penetapan tanggung jawab. Sesungguhnya, karakteristik yang paling utama atau yang paling penting dari pengendalian internal adalah penetapan tanggung jawab ke masing-masing karyawan secara spesifik. Penetapan tanggung jawab di sini agar supaya masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu yang dimana secara spesifik telah dipercayakan kepadanya. Pengendalian atas pekerjaan tertentu akan menjadi lebih efektif jika hanya ada satu orang saja yang bertanggung jawab atas sebuah tugas atau pekerjaan tertentu tersebut. Sebagai contoh, salah satu cara untuk mengamankan uang kas perusahaan adalah dengan menyetor uang kas hasil kegiatan operasional perusahaan secara harian ke bank. Dan jika tidak sempat menyetornya, maka uang kas tersebut haruslah disimpan di dalam sebuah lemari atau berangkas besi atau baja. Dalam hal ini, perusahaan secara spesifik harus jelas menetapkan tugas penyimpanan uang kas ke dalam berangkas hanya kepada satu orang tertentu saja, di mana hanya orang inilah yang nantinya akan memiliki kode akses untuk membuka berangkas tempat penyimpanan uang kas tersebut. Jadi, jika seandainya terdapat pencurian atau kehilangan uang kas, maka perusahaan dapat dengan segera meminta pertanggungjawaban dari satu orang tersebut, karena hanya dialah yang memiliki kode akses untuk membuka berangkas uang kas perusahaan. Namun, jika tugas penyimpanan uang kas ke dalam berangkas diberikan kepada 2 orang atau lebih, maka akan menjadi lebih sulit untuk menentukan siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atas uang kas tersebut. Penetapan tanggung jawab di sini tentu saja meliputi pemberian otorisasi untuk menyetujui sebuah transaksi. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan dagang, merchandising bisnis, yang meliputi penjualan barang dagang secara kredit kepada para pelanggannya, maka biasanya setiap transaksi penjualan kredit, apalagi untuk pelanggan baru, haruslah terlebih dahulu meminta persetujuan atau credit approval dari manajer kredit, selaku orang yang memang benar-benar memiliki wewenang atau otorisasi untuk memberikan kredit atau granting kredit kepada si calon pembeli. Untuk menjamin pengendalian internal yang baik, maka dalam kasus pemberian kredit ini, sebaiknya manajer kreditlah, bukan manajer penjualan,
yang memiliki wewenang atau otorisasi untuk menganalisis atau menentukan kelayakan kredit dari si calon pembeli. Contoh lainnya adalah bahwa hal yang lazim bagi sebuah perusahaan yang besar yang memiliki banyak kantor cabang untuk memberikan atau membatasi otorisasi kepada masing-masing pimpinan cabangnya dalam hal penandatanganan cek untuk kepentingan pembayaran. Biasanya, seorang pimpinan dari kantor cabang yang besar akan memiliki batas otorisasi pengeluaran uang yang relatif lebih besar juga dibanding dengan pimpinan dari kantor cabang yang agak kecil. Hal ini sangatlah masuk akal jika disesuaikan atau ditinjau dari jumlah omset atau hasil operasional yang diperoleh oleh masing-masing kantor cabang. Batas otorisasi juga akan tampak jelas atas wewenang manajer keuangan yang bekerja di sebuah perusahaan yang besar, di mana biasanya manajer keuangan kantor pusat berhak menandatangani pengeluaran cek untuk kepentingan pembayaran hanya sampai pada batas tertentu. Jika melebihi batas wewenangnya, maka otorisasi pengeluaran cek secara otomatis akan berada di bawah wewenang langsung Direktur Keuangan. Dan seterusnya, sesuai dengan tingkatan atau jenjang yang lebih tinggi yang ada dalam struktur organisasi perusahaan. Prinsip pengendalian internal yang kedua adalah pemisahan tugas atau segregation of duty. Pemisahan tugas di sini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada dua bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas atau segregation of duty ini, yaitu pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula. Kemudian, harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aset dengan karyawan yang menangani langsung aset secara fisik atau operasional. Sesungguhnya, rasionalisasi dari pemisahan tugas atau segregation of duty ini adalah bahwa tugas atau pekerjaan dari seorang karyawan seharusnya dapat memberikan dasar yang memadai untuk mengevaluasi pekerjaan karyawan lainnya. Jadi, hasil pekerjaan seorang karyawan harus dapat diperiksa silang atau cross-check kebenarannya oleh karyawan lainnya. Ketika seorang karyawan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan, biasanya potensi munculnya kesalahan maupun kecurangan akan meningkat. Oleh sebab itu, sangatlah penting jika pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula. Sebagai contoh yang paling sering terjadi dan perlu diwaspadai adalah dalam aktivitas pembelian atau pengadaan barang. Aktivitas pembelian barang meliputi pemesanan, penerimaan, dan pembayaran. Seharusnya, untuk menjamin pengendalian internal yang baik dari aktivitas pembelian, maka masing-masing unsur
dari aktivitas pembelian ini haruslah ditangani secara terpisah oleh masing-masing karyawan yang berbeda. Ketika aktivitas pemesanan, penerimaan barang, dan pembayaran ditangani oleh orang yang berbeda, maka risiko kesalahan maupun kecurangan dapat diperkecil. Bagian penerimaan barang secara terpisah dari bagian lainnya akan bertugas untuk memeriksa apakah barang yang diterimanya telah sesuai dengan apa yang dipesan oleh bagian pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang diperiksa di sini adalah mulai dari jenis barang yang dipesan, jumlah atau kuantitasnya, harganya, termasuk kualitasnya. Demikian juga, orang yang berhak melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesan oleh bagian pemesanan dan telah diterima dengan baik oleh bagian penerimaan barang adalah orang yang memang benar-benar memiliki otorisasi dari perusahaan untuk melakukan pembayaran atas pengadaan barang tersebut. Jika bagian pemesanan atau penerimaan barang juga merangkap pekerjaan pembayaran, maka kemungkinan terjadinya tagihan palsu akan muncul di sini. Pemisahan tugas juga perlu diterapkan dalam aktivitas penjualan barang dagang. Aktivitas penjualan meliputi penjualan, pengiriman barang ke pelanggan, penagihan, dan penerimaan pembayaran. Seharusnya, untuk menjamin pengendalian internal yang baik dari aktivitas penjualan, maka masing-masing unsur dari aktivitas penjualan ini juga seharusnya ditangani secara terpisah oleh masing-masing karyawan yang berbeda. Ketika aktivitas penjualan, pengiriman barang ke pelanggan, penagihan, dan penerimaan pembayaran ditangani oleh orang yang berbeda, maka risiko kesalahan maupun kecurangan dapat diperkecil. Bagian penjualan secara terpisah dari bagian lainnya hanya akan bertugas untuk melakukan transaksi penjualan. Setelah itu, bagian pengiriman barang akan mengirim barang ke pelanggan atas dasar bukti pesanan penjualan atau sales order. Lalu, bagian penagihan akan menyiapkan faktur penjualan atau sales invoice setelah membandingkan pesanan penjualan tersebut dengan laporan pengiriman barang atau shipping report. Bagian penerimaan pembayaran harus dipisahkan dari bagian penagihan untuk menghindari penggelapan uang kas oleh bagian penerimaan pembayaran. Jika masing-masing unsur dari aktivitas penjualan ini tidak dipisahkan, maka berbagai kemungkinan risiko yang akan muncul seiring dengan aktivitas penjualan ini diantaranya adalah A. Adanya karyawan bagian penjualan yang berusaha untuk menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi dengan tujuan untuk menggelapkan kelebihan selisih harga jualnya. B.
barang sesungguhnya tidak ada yang terjual, tetapi dibuat menjadi seolah-olah terjual dengan cara mengirimnya ke diri sendiri atau ke kerabat dekat kenalannya. Inilah yang dinamakan sebagai penjualan palsu, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperbesar komisi akhir tahun. Nantinya, setelah bonus akhir tahun diterima, lalu di awal tahun berikutnya, barang tersebut akan dikembalikan dengan seolah-olah telah terjadi retur penjualan dari pelanggan. Oleh karena itu, penghitungan bonus akan menjadi lebih tepat jika bukan berdasarkan nilai penjualan yang telah terjadi, tetapi lebih kepada jumlah piutang usaha yang berhasil ditagih, atau dengan kata lain berdasarkan tingkat kolektibilitas piutang. Jika bonus penjualan dihitung berdasarkan nilai penjualan, maka dikhawatirkan faktor kelayakan kredit dari pelanggan akan menjadi diabaikan. Untuk memberikan dasar yang memadai atas pertanggungjawaban aset, diperlukan pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aset dengan karyawan yang menangani langsung aset secara fisik atau operasional. Karyawan yang menangani langsung aset secara fisik seharusnya tidak boleh menyelenggarakan atau memiliki akses terhadap catatan akuntansi untuk aset bersangkutan. Ketika seorang karyawan menyelenggarakan catatan aset, maka demi menjamin pengendalian internal yang baik, karyawan yang berbeda harus ditunjuk secara khusus untuk menangani fisik aset. Coba pikirkan dan renungkanlah, apa yang akan terjadi jika seorang karyawan yang memegang atau menangani langsung aset secara fisik juga merangkap pekerjaan pencatatan. Dalam hal ini, kemungkinan besar dapat dipastikan bahwa aset perusahaan tersebut nantinya akan diselewengkan penggunaannya. Dengan kata lain, bukan lagi dimanfaatkan untuk kepentingan operasional perusahaan, melainkan dipakai untuk kepentingan atau tujuan pribadi. Pemisahan tanggung jawab pencatatan dari penyimpanan atau penanganan aset khususnya sangat penting untuk uang kas, persediaan, dan aset tetap. Bagian akuntansi atau pencatatan haruslah memiliki pemisahan tugas dengan bagian kasir. Bagian akuntansi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembukuan saldo kas, sedangkan kasir adalah bagian yang akan bertugas untuk menangani fisik kas harian. Pemisahan tugas ini diperlukan untuk menetapkan pertanggungjawaban atas kas. Nantinya, pekerjaan bagian akuntansi akan saling cross-check dengan bagian kasir. Dalam aktivitas pembelian atau pengadaan barang, bagian akuntansi atau pencatatan haruslah memiliki pemisahan tugas dengan bagian pemesanan barang, bagian penerimaan barang, bagian penyimpanan barang atau gudang, dan bagian pembayaran. Demikian juga halnya dengan aktivitas penjualan barang dagangan, di mana bagian akuntansi atau pencatatan harus memiliki pemisahan tugas dengan bagian penjualan, bagian pengiriman barang,
bagian penagihan, dan bagian penerimaan pembayaran atau kasir. Prinsip pengendalian internal yang ketiga adalah menyangkut dokumentasi. Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi. Dengan membubuhkan atau memberikan tanda tangan atau inisial ke dalam dokumen, orang yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah transaksi atau peristiwa dapat diidentifikasi dengan mudah. Dokumentasi atas transaksi seharusnya dibuat ketika transaksi terjadi. Dokumen juga seharusnya bernomor urut tercetak, dan seluruh dokumen tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang bernomor urut sangat membantu untuk mencegah terjadinya pencatatan transaksi secara berganda, serta juga membantu untuk mencegah terjadinya transaksi yang tidak dicatat. Sedangkan dokumen yang bernomor urut tercetak dilakukan untuk menghindari terjadinya dokumen atas transaksi fiktif. Dokumen ini sebagai sumber bukti atau pendukung transaksi seharusnya dapat dengan segera diteruskan ke bagian atau ke departemen akuntansi untuk menjamin pencatatan transaksi secara tepat waktu, akurat, dan memenuhi kriteria keandalan catatan akuntansi. Dokumen juga sesungguhnya sangat berfungsi sebagai penghantar informasi ke seluruh bagian organisasi. Dokumen haruslah dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh aset telah dikendalikan dengan pantas dan bahwa seluruh transaksi telah dicatat dengan benar. Dokumen ini mencakup berbagai macam unsur, seperti faktur penjualan, surat permintaan pembelian, jurnal penjualan, termasuk kartu kehadiran karyawan, dan sebagainya. Prinsip pengendalian internal yang keempat adalah pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik. Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik sangatlah penting. Pengendalian fisik terutama terkait dengan pengamanan aset. Sedangkan pengendalian mekanik dan elektronik juga mengamankan aset. Berikut ini adalah beberapa macam contoh dari penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik. Yang pertama, uang kas dan surat-surat berharga sebaiknya disimpan dalam safe deposit box. Kedua, catatan-catatan akuntansi yang penting juga harus disimpan dalam sebuah filing kabinet yang terkunci. Yang ketiga, tidak semua atau sembarang karyawan dapat keluar masuk gudang tempat penyimpanan persediaan barang dagangan. Yang keempat, penggunaan kamera dan televisi monitor. Yang kelima, adanya sistem pemadam kebakaran atau alarm yang memadai. Keenam, penggunaan password system dan lain-lain. Prinsip pengendalian
internal yang terakhir, yang kelima, yaitu pengecekan independen atau verifikasi internal. Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Prinsip ini meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda. Untuk memperoleh manfaat yang maksimum dari pengecekan independen atau verifikasi internal, maka A. Verifikasi seharusnya dilakukan secara periodik atau berkala, atau bisa juga dilakukan atas dasar dadakan. B. Verifikasi sebaiknya dilakukan oleh orang yang independen. C. Ketidakcocokan atau ketidaksesuaian dan kekecualian seharusnya dilaporkan ke tingkatan manajemen yang memang dapat mengambil tindakan korektif secara tepat. Kebutuhan akan pengecekan independen semakin meningkat karena struktur pengendalian internal cenderung berubah setiap saat. Kalau tidak terdapat mekanisme penelaan yang sering. Pegawai mungkin akan menjadi lupa atau dengan sengaja tidak mengikuti prosedur, atau menjadi ceroboh jika tidak ada orang yang meninjau ulang dan mengevaluasi hasil pekerjaannya. Salah saji, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mungkin dapat saja terjadi tanpa melihat kualitas dari sistem pengendalian yang selama ini telah dijalankan. Cara yang paling murah untuk melakukan verifikasi internal atau pengecekan independen adalah dengan menerapkan pemisahan tugas, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Dalam perusahaan besar, pengecekan independen atau verifikasi internal sering dilakukan oleh auditor internal. Auditor internal di sini adalah karyawan perusahaan yang bertugas secara terus-menerus untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kelima prinsip yang ada di dalam pengendalian internal. Jangan lupa klik tombol subscribe. Salam sukses.